Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air? Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, dan dilimpahkan segala anugerah kebahagiaan, dunia akhirat. Amin amin ya robbal ngalamin. Bersama Ahmad Channel Indo masih melanjutkan kisah Abu Nawas. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Abu Nawas lolos dari sayembara dikubur hidup-hidup. Alkisah, Abu Nawas suatu hari mengikuti sayembara kerajaan, yang diadakan oleh Baginda Raja. Sayembara itu berupa tantangan sulap untuk dikubur hidup-hidup, dan harus selamat. Dengan otak cerdiknya, Abu Nawas pun mengikuti sayembara yang diadakan Baginda Raja tersebut. Kisah lucu Abu Nawas ini, bermula dari suatu hari, Baginda Raja pergi ke negeri tetangga. Dia disambut hangat oleh raja di sana. Baginda Raja juga disuguhi beberapa hiburan yang membuat senang. Di antara hiburan yang bikin penasaran adalah pertunjukan sulap, yakni ada pesulap dikubur hidup-hidup, tapi bisa lolos dan selamat, dan tiba-tiba sudah ada di tempat lain. Baginda Raja pun kagum memuji sang pesulap. Beberapa hari kemudian dia kembali ke istana dan menceritakan kepada pendawa tentang sulap yang luar biasa. Pendawa pun bertanya-tanya tentang sulap tersebut. Setelah Baginda Raja menceritakan tentang pesulap tersebut, mereka yang mendengarkan sampai geleng-geleng kepala. Semua takjub akan kehebatan si pesulap. Salah satu orang yang mendengarkannya bertanya, apakah ada di negeri ini yang bisa seperti itu? Berkata kepada Baginda Raja, mereka tidak yakin ada yang bisa, tapi apa salahnya jika dicoba? Salah satu menteri, mengumumkan sayembara, dan mengundang semua pesulap di negeri Baghdad, dan mereka semua ditanya satu per satu. Baginda Raja pun menyetujuinya, dan langsung memanggil para pesulap-pesulap di negerinya. Setelah semua pesulap berkumpul, satu per satu ditanya oleh Baginda Raja. Aku ingin ada suatu pertunjukan sulap, di mana ada yang dikubur hidup-hidup tapi bisa selamat, apakah kau sanggup melakukannya? Tanya Baginda Raja. Tetapi sang pesulap pertama mendadak ketakutan. Ampun Paduka Raja, hamba tidak bisa melakukan itu, sangat berbahaya. Sekali lagi mohon maaf Paduka, tolong jangan hukum hamba. Baginda Raja pun terheran-heran, mengapa pesulap ini sangat ketakutan sekali. Raja hanya meminta dan tidak memaksa, jadi tak akan menghukumnya. Begitu juga pesulap lainnya mengaku tidak sanggup melakukannya. Baginda Raja pun menyayangkan, karena tidak ada satupun pesulap yang bisa melakukannya. Padahal jika ada yang bisa, bakal diberi hadiah besar, kata Baginda Raja pada mereka, tetapi mereka semua para pesulap itu terdiam. Meski diiming-imingi hadiah besar, semua pesulap yang hadir tersebut, masih saja tidak ada yang berani untuk melakukannya. Penasihat istana pun menghampiri Baginda Raja, untuk membuat sayembara, barangkali rakyat di negeri Baghdad, ada yang bisa melakukannya. Raja menyetujui usulan menterinya tersebut, dan langsung memerintahkan untuk sayembara ini, untuk disebar sampai pelosok negeri Baghdad. Singkat cerita, maka para pengawal raja segera menyebar ke seluruh penjuru kota dan pelosok negeri, untuk mengumumkan sayembara tersebut. Jika ada yang bisa sulap, untuk dikubur hidup-hidup, maka akan diberikan 1000 dinar oleh Baginda Raja. Salah satu warga berkata, ini sayembara gila. Mana ada yang berani? Hadiah tidak didapatkan malah nyawa yang hilang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang anak muda yang memberanikan diri mendaftar. Saat menghampiri sang raja, dia ditanya untuk memastikan, apakah kamu mampu? Sang pemuda pun menjawab, hamba akan mencobanya Paduka. Baginda Raja memberitahukan, jika tidak selamat maka tidak akan mendapat hadiah, dan jika terjadi sesuatu Baginda Raja tak ada tanggung jawab. Sang pemuda pun terdiam dan berdikir, dikira ia akan tetap mendapatkan hadiah, meski ia mati. Si pemuda pun membulatkan tekadnya tetap mengikuti sayembara tersebut. Baginda Raja terkejut dengan jawaban sang pemuda itu, karena rela kehilangan nyawa demi hadiah 1000 dinar. Ternyata alasan pemuda tersebut karena ingin membahagiakan orang tuanya, dengan memberikan uang banyak. Sontak saja hati sang raja tersentuh mendengar alasan pemuda itu. Rasa iba pun muncul di benak Baginda Raja, menjadi bertambah iba, saat melihat penampilan si pemuda yang hanya mengenakan baju seadanya. Wahai anak muda, kemarilah. Ini ada 100 dinar untukmu, bawalah pulang dan berikan kepada orang tuamu, kata Baginda Raja.
Betapa bahagianya sang pemuda tersebut, karena mendapat hadiah uang yang sangat banyak. Kemudian sepulangnya anak muda tersebut, datanglah Abu Nawas. Baginda Raja pun heran, mengapa Abu Nawas datang. Ternyata kedatangan sosok cerdik itu ingin mengikuti sayembara tersebut. Kamu jangan aneh-aneh, wahai Abu Nawas. Kamu ini bukan pesulap, ucap Baginda Raja. Abu Nawas protes, tapi sayembara ini untuk siapa saja, mengapa hamba tidak boleh ikut? Raja pun membalas, dirinya tidak menolak, tetapi tak mau ada rakyatnya mati konyol. Abu Nawas pun berkata jika kedatangannya tidak mencari mati, tetapi mencari hadiah. Dikarenakan Abu Nawas terus ngeyel dan mendesak terus, Baginda Raja akhirnya mempersilakan Abu Nawas mengikuti sayembara. Ternyata keberanian Abu Nawas ini membuat rakyat gempar dan penasaran. Mereka lalu berbondong-bondong datang ke istana untuk melihat Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas diajak ke halaman istana. Di sana sudah ada lubang tanah dengan kedalaman 5 meter. Masuklah ke sana. Jika selamat, kau akan dapat hadiah 1000 dinar, ujar Baginda Raja. Kemudian, Abu Nawas mengatakan pada Baginda Raja, sebelum ia melakukannya, dia memiliki permintaan yang mengejutkan. Ia minta diberi topi baja untuk menutupi kepalanya. Baginda Raja pun mengabulkan permintaannya. Tak berselang lama kemudian, lalu dilaksanakan sayembara tersebut. Disinilah kecerdasan Abu Nawas mulai ditunjukkan. Setiap urukan galian tanah yang mengarah kepadanya, ia selalu menghindar dan menginjak-injaknya. Abu Nawas terus memposisikan kakinya agar selalu di atas tanah yang menguruknya. Dia berusaha semaksimal mungkin, supaya kedua kakinya tidak tertimbun tanah. Sementara Baginda Raja yang sedang menyaksikan merasa penasaran, dengan cara apa Abu Nawas meloloskan diri. Ketika urukan tanah sudah sampai ketinggian 2 meter, Abu Nawas masih di atas tanah, hingga akhirnya, lubang tersebut yang dalamnya 5 meter sudah rata dengan permukaan. Dengan tenangnya, Abu Nawas berdiri di atas urukan tanah tersebut. Wahai Paduka yang mulia, lihatlah hamba selamat dan masih hidup, ujar Abu Nawas. Melihat kelucuan yang dilakukan oleh Abu Nawas, Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal melihat kelakuan Abu Nawas. Raja tidak menyangka, dengan cara Abu Nawas yang sangat konyol itu, tapi juga Abu Nawas menggunakan kecerdikannya, sehingga Baginda memuji atas keberhasilannya, sehingga Abu Nawas diberi hadiah 1000 dinar. Kisah selanjutnya, cerita Sufi kaya raya, dan seorang syekh yang zuhud. Al-Kisah. Ada sebuah kisah, yang diceritakan oleh seorang ulama, bahwa di Maroko terdapat seorang syekh yang zuhud, giat, dan sungguh-sungguh. Dia mengandalkan hidupnya dari tangkapan hasil laut, dan dengan menyedekahkan sebagian hasil tangkapannya dan sebagian lagi ia makan. Pada suatu hari, seorang muridnya ingin berkunjung ke salah satu tempat di daerah Maroko. Syekh tersebut berkata, "Jika kau datang ke tempat itu, pergilah kepada saudaraku si Fulan, sampaikan salamku untuknya, dan mintalah doa darinya karena dia termasuk wali Allah." Kemudian murid itu berangkat dan tiba di tempat itu. Ia lalu menanyakan perihal orang yang diceritakan oleh sang syekh. Selanjutnya, murid itu diperintahkan untuk mencari sebuah rumah yang hanya layak dihuni oleh seorang raja. Tentu saja murid itu merasa terkejut. Setelah mendapatkan informasi tersebut, ia kemudian pergi untuk mencarinya. Tatkala tiba, murid itu diberitahu bahwa yang ia cari sedang berada di tempat sultan. Sontak sang murid sangat terkejut. Dan ia semakin tidak menyangka, ketika melihat seorang lelaki yang dimaksud datang, dengan kendaraan dan pakaian yang sangat bagus seperti seorang raja. Karena kondisi demikian, hampir saja sang murid tidak jadi mengikuti perintah syekhnya, untuk menemuinya dan ia ingin memutuskan untuk pulang saja. Tetapi sebelum itu terjadi, ia berpikir tidak mungkin ia mengingkari apa yang diamanatkan oleh syekh atau gurunya. Lalu ia memberanikan diri meminta izin untuk menemui lelaki yang dicari. Saat murid itu masuk, ia sangat terkejut melihat budak, pelayan dan perhiasan yang indah. Setelah bertemu dengannya ia berkata, "Saudaramu si Fulan titip salam untukmu." Kemudian ia menanggapi, "Apa kamu datang dari sisinya?" Lalu sang murid menjawab, "Iya." Selanjutnya lelaki itu berkata, "Jika kau kembali kepadanya, katakan, sampai berapa banyak kau disibukkan dunia? Sampai berapa banyak penghadapanmu pada dunia? Kapan kau akan menghentikan kecintaanmu padanya?" Setelah kembali dari Maroko, Syekh berkata, "Apakah kau bertemu dengan saudaraku si Fulan?" Murid itu menjawab, "Iya."
Syekh berkata, "Apa yang dia katakan padamu?" Murid itu menjawab, "Tidak ada." Syekh berkata, "Kau harus mengatakannya." Maka si murid menuturkan apa yang dikatakan si Fulan. Kemudian Syekh menangis cukup lama dan berkata, "Saudaraku si Fulan benar. Dia telah dicuci hatinya dari dunia oleh Allah, dan telah menjadikan dunia berada dalam tangannya, sedangkan aku mengambilnya dari tanganku dan masih mencarinya." Berdasarkan dari kisah di atas, dapat diambil satu kesimpulan, bahwa seorang sufi atau wali Allah bukan dilihat dari segi zahirnya saja, sebagaimana tokoh sufi yang kaya itu, adalah ahli makrifat wali Allah yang memakai pakaian mewah dan tinggal di mahligai. Dalam hati wali Allah itu hanya ada Allah semata-mata sebagai zat wajibul wujud. Ia menyaksikan kemewahan yang ia miliki semata-mata sebagai bentuk tajalli sifat kebagusan Allah, namun hatinya bersih dari sangkutan dunia. Dan sebaliknya, ulama atau syekh yang diceritakan di atas, di mana ia fakir dan miskin, namun masih menyimpan dunia di hatinya dan justru dunia itu, yang mengendalikan dirinya dalam beramal ibadah.